Rusia keluarkan peringatan AS bukan lagi negara adidaya. Kami memiliki kekuatan menempatkan semua musuh. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan peringatan keras ke Amerika Serikat karena telah memicu Rusofobia yang menjijikan. Ia menegaskan Rusia tidak akan berupaya bertekuk lutut ke AS. Dmitry Medvedev mengatakan Rusia memiliki kekuatan untuk menggantikan negara adidaya seperti AS. Itu tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh kami yang kurang ajar di tempat mereka, kata Medvedev dikutip dari Reuters Kamis 17 Maret 2022. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia, serta memutus Rusia dari sebagian besar ekonomi dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Oleh sebab itu, Rusia harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia oleh Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan negaranya sedang berjuang untuk kedaulatannya dan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Sebelumnya, pemerintah Rusia menekankan meskipun ada sanksi barat dari sejumlah negara, ekonomi Rusia akan berjalan baik. Disebutkan pula upaya menjalin hubungan dengan barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sekarang berakhir. Sejumlah pejabat Rusia mengatakan pihaknya kini akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti China. Tentara Rusia sudah disiapkan senjata mematikan dan kepung kota Kiev. Aktivitas pasukan militer Rusia berhasil ditangkap foto dari satelit. Dalam foto tersebut nampak pasukan militer Rusia yang telah terpencar mengepung ibu kota Ukraina Kiev. Selain itu, para prajurit Vladimir Putin terlihat sudah menyiapkan artileri dalam posisi menembak. Perkembangan ini terjadi di tengah upaya internasional melumpuhkan Rusia dengan sejumlah sanksi. Serangan pasukan Putin pada Rabu 9 Maret 2022 di rumah sakit bersalin di kota Mariupol dikecam dan disebut sebagai kejahatan perang. Menyusul hal ini, AS dan sekutunya pada Jumat 11 Maret 2022 akan mengumumkan pencabutan status negara paling disukai bagi perdagangan Rusia. Menurut laporan AP News pada Jumat 11 Maret 2022, citra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan bahwa konvoi kendaraan, tank, dan artileri sepanjang 64 km telah pecah dan berpencar. Unit lapis baja terlihat di kota-kota dekat Bandara Antonov di utara kota. Beberapa kendaraan berpindah ke hutan dengan howitzer yang ditarik di dekatnya dalam posisi untuk melepaskan tembakan. Konvoi ini berkumpul di area luar Kiev sejak awal pekan lalu dan sempat dilaporkan terhenti karena masalah logistik. Para pejabat AS mengatakan pasukan Ukraina juga menargetkan konvoi dengan rudal anti-tank. Terbaru, seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pasukan Rusia bergerak menuju Kiev telah maju sekitar 5 km dalam 24 jam terakhir, dengan beberapa elemen sekitar sedekat 15 km dari kota. Pejabat itu tidak memberikan indikasi bahwa konvoi telah bubar atau mengubah posisinya secara signifikan. Ia mengatakan beberapa kendaraan terlihat bergerak keluar dari jalan menuju garis pohon dalam beberapa hari terakhir. Di kota pelabuhan Mariupol, warga sipil terperangkap di dalam kota untuk mencari makanan dan bahan bakar. Lebih dari 1.300 orang tewas dalam pengepungan 10 hari di kota yang dingin itu, kata Wakil Perdana Menteri Iryana Vereshchuk. Penduduk tidak memiliki pemanas, layanan telepon, dan banyak yang tidak memiliki listrik. Suhu malam hari secara teratur di bawah titik beku dan suhu siang hari biasanya berada tepat di atasnya. Jenazah korban invasi ini dimakamkan di kuburan massal. Jalanan dipenuhi mobil-mobil yang terbakar, pecahan kaca, dan pohon yang tumbang. Mereka memiliki perintah yang jelas untuk menyandra Mariupol, untuk mengeceknya, untuk terus-menerus mengebom dan membomnya, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mengatakan Rusia mulai serangan tank tepat di tempat yang seharusnya menjadi koridor kemanusiaan. Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari negara itu mencapai 2,3 juta dan sekitar 100.000 orang telah dievakuasi selama 2 hari terakhir dari 7 kota di bawah blokade Rusia di utara dan tengah negara itu, termasuk pinggiran kota Kiev. Zelensky mengatakan kepada para pemimpin Moskow bahwa invasi akan menjadi bumerang karena ekonomi Rusia dicekik. Sanksi barat telah memberikan pukulan keras, menyebabkan rubel jatuh, bisnis asing melarikan diri, dan harga naik tajam. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut negaranya pernah dijatuhi sanksi serupa sebelumnya.
Kami akan mengatasinya, kata Putin pada pertemuan pejabat pemerintah yang disiarkan televisi. Berdasarkan citra satelit perusahaan Amerika Serikat, konvoi besar militer Rusia dikerahkan kembali di dekat ibu kota Ukraina, Kiev. Konvoi tersebut terakhir terlihat di dekat Bandara Antonov, barat laut Kiev. Pergerakannya pun diprediksi menjadi desakan baru menuju ibu kota. Dilansir dari BBC, perusahaan yang mengambil citra tersebut, Maxar Technologies, mengatakan sebagian besar dari konvoi diposisikan di kota-kota sekitar Kiev. Beberapa dikerahkan lebih jauh ke utara, sedangkan artilerinya kini dalam posisi siap tembak. Pasukan Rusia bergerak 5 km lebih dekat ke kota tersebut dalam 24 jam terakhir, menurut seorang pejabat senior pertahanan AS pada Kamis 10 Maret. Artinya pasukan Rusia yang bergerak maju dari barat laut kini hanya berjarak 14 km dari pusat kota. Tambah pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu. Pasukan Rusia juga mencoba mendekati Kiev dari timur laut dan kini berjarak sekitar 40 km. Pejabat tersebut juga mengatakan kalau kota utara Chernihiv kini terisolasi. Konvoi itu sebelum terlihat berhenti tak jauh dari ibu kota. Otoritas AS pun mengatakan mereka menjadi sasaran pasukan Ukraina dengan rudal anti-tank. Tak jelas berapa banyak kendaraan yang saat ini terlihat bergerak yang mungkin merupakan rombongan awal dari kelompok pertama tersebut. Sementara itu, media pemerintah Rusia melaporkan kalau kota Volnovaka telah direbut pasukan separatis yang didukung Rusia. Namun tak ada konfirmasi independen tentang jatuhnya kota yang merupakan gerbang utara ke pelabuhan Mariupol yang terkepung itu. Di sisi lain, pengeboman Rusia telah menghantam wilayah sipil dan menewaskan sedikitnya 1 orang, menurut layanan darurat di kota timur Dnipro. Pertempuran sengit pun berkecamuk dalam beberapa hari terakhir di Irpin dan Bucha, kota-kota satelit yang hanya berjarak beberapa kilometer dari barat laut Kiev. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Pada Kamis 10 Maret muncul rekaman video yang tampaknya menunjukkan gugus militer Rusia dihantam pasukan Ukraina di dekat kota Brovary, tepat di tepi ibu kota. Menurut wali kota Kiev Vitali Klitschko, setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta tersebut telah melarikan diri. Ia pun mengatakan Kiev telah berubah menjadi benteng. Setiap jalan, setiap bangunan, setiap pos pemeriksaan telah dibentengi, ucap wali kota.